Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar literasi visual. Apa sih yang dimaksud dengan literasi visual? Literasi visual mengacu kepada kemampuan yang dipelajari untuk menafsirkan visualisasi pesan secara akurat. Literasi visual dapat dikembangkan melalui dua pendekatan utama, yaitu membantu pelajar untuk memecahkan kode melalui kegiatan belajar dengan mahir dan mengkodekan atau menulis serta mengekspresikan diri dan berkomunikasi. Definisi lain dari literasi visual adalah pemahaman yang lebih, kemampuan dalam menginterpretasi dan memberikan makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Literasi visual hadir dari pemikiran bahwa suatu gambar bisa dibaca dan artinya bisa dikomunikasikan dalam proses membaca. Anda semua, ada 6 jenis visual yang bisa ditemukan di kelas, yaitu gambar, sketsa, bagan, grafik, poster, dan kartun. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, gambar. Gambar adalah representasi fotografis atau seperti foto dari orang, tempat, dan benda yang dapat ditemukan di buku, majalah, atau surat kabar. Meskipun gambar merupakan objek dua dimensi, namun dengan mengganti sudut pandang, gambar dua dimensi tersebut dapat dipandang seolah menjadi gambar tiga dimensi. Kita lanjutkan, yang kedua, sketsa. Sketsa merupakan sebuah visualisasi yang mewakili orang, tempat, benda, dan konsep. Sketsa dapat dirancang sendiri oleh guru sesuai kebutuhan pengajaran, mulai dari pengenalan topik hingga evaluasi. Untuk membuat sketsa, guru dapat membuat program perangkat lunak seperti iWorks, Photoshop, Adobe Illustrator, dan Microsoft Smart Art untuk tata letak, desain, dan ilustrasi. Yang ketiga adalah bagan. Bagan merupakan representasi visual dari hubungan abstrak seperti kronologi, jumlah, dan hierarki. Bagan dapat berupa tabel, diagram alur, bagan organisasi, bagan klasifikasi, dan garis waktu. Bagan harus memiliki instruksional yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Bagan dirancang untuk mengkomunikasikan pesannya terutama melalui saluran visual. Nah, yang keempat adalah grafik. Grafik memberikan representasi visual dari data numerik. Grafik menggambarkan hubungan antar unit data. Ada 4 jenis utama grafik, Ananda. Yang pertama, batang, lingkaran, garis, dan radar. Banyak program perangkat lunak komputer yang biasanya berupa spreadsheet seperti Microsoft Excel yang dapat digunakan untuk memudahkan untuk menghasilkan grafik yang terlihat profesional. Yang kelima adalah poster. Poster menggabungkan kombinasi visual gambar, garis, warna, dan kata. Poster yang dimaksud untuk menangkap perhatian pembaca dapat dibuat dengan mudah melalui aplikasi yang tersedia, baik offline maupun online. Salah satu website yang dapat digunakan untuk membuat poster adalah canva.com. Coba ya dicari di internet nantinya. Kemudian yang keenam adalah kartun. Kartun adalah gambar garis yang merupakan karikatur kasar dari orang, binatang, dan peristiwa nyata atau fiksi. Mereka muncul di berbagai media cetak, surat kabar, majalah, buku teks, dan dari komik juga. Berikut ini adalah contoh-contoh literasi visual. Bisa dilihat ya di sini. Kita lanjutkan ya. Media visual yang dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Visual dapat dibagi lagi menjadi 6 kategori, yaitu realistis, analogis, organisasional, relasional, transformasional, dan interpretatif. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, visual realistis. Visual realistis menunjukkan objek sebenarnya yang diteliti atau dipelajari. Mereka dapat menerjemahkan ide-ide abstrak ke dalam format yang lebih realistis, memungkinkan instruksi untuk berpindah dari tingkat simbol abstrak atau verbal ke tingkat yang lebih konkret atau visual. Lanjut, yang kedua, visual analogis. Visual analogis menyampaikan konsep atau topik dengan menunjukkan sesuatu yang lain dan menyiratkan kesamaan. Pengajaran tentang arus listrik dengan menunjukkan air yang mengalir dalam rangkaian pipa paralel adalah contoh penggunaan visual analog.
Sebuah analogi untuk sel darah putih yang melawan infeksi mungkin adalah pasukan yang menyerang banteng. Sebuah studi oleh Newby, Atmore, dan Stepich menunjukkan bahwa siswa belajar konsep biologi memanfaatkan dari penggunaan analogi visual. Visual tersebut membantu peserta didik menafsirkan informasi baru dalam ilmu pengetahuan sebelumnya, dan dengan demikian memfasilitasi pembelajaran. Kita lanjutkan ke visual organisasi. Visual organisasi menunjukkan hubungan kualitatif di antara berbagai elemen. Contoh umum yang termasuk dalam visual ini adalah bagan klasifikasi, garis waktu, bagan alur, dan peta yang dibahas sebelumnya pada video ini. Penyelenggara grafis ini dapat menunjukkan hubungan antara poin dan konsep utama dalam materi tekstual. Jenis visual ini membantu mengkomunikasikan organisasi konten. Kita lanjut ya, visual relasional. Visual relasional mengkomunikasikan hubungan kuantitatif. Contohnya apa? Contohnya termasuk diagram batang, atau diagram pie, atau garis, dan gambar grafik. Nah, yang terakhir adalah visual transformasional. Visual transformasional menggambarkan gerakan atau perubahan dalam ruang waktu. Contoh yang termasuk ke dalam visual ini adalah diagram animasi yang menunjukkan cara melakukan prosedur seperti mengikat tali sepatu, menggambar garis dengan indikator gerakan, atau animasi siklus air. Berikut ini adalah contoh dari ke-6 kategori visual. Oke, dapat dilihat di sini. Pembelajaran berbasis visual memiliki kelebihan dan kekurangan, Ananda. Apa saja kelebihan dari media visual ini? Yang pertama, bersifat konkret. Media visual membantu proses pembelajaran karena peserta didik dapat melihat materi dengan jelas. Yang kedua, menarik. Media visual yang baik pasti dapat menarik perhatian peserta didik, betul kan? Kemudian yang ketiga, media tersebut dapat membuat peserta didik mudah untuk mengingat materi pembelajaran. Media visual dapat mempermudah dalam memahami dan mengingat materi yang ditampilkan oleh guru. Selain memiliki kelebihan, media visual juga memiliki beberapa kelemahan, Ananda. Apa saja ya kelemahan media visual ini? Mari kita lihat. Yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya. Yang kedua, proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang ketiga, media visual berupa bahan cetak yang tebal mungkin dapat membosankan dan mematikan siswa untuk membacanya, artinya membuat suasana menjadi membosankan. Apabila jilid dan kertasnya jelek, bahan cetak akan mudah rusak dan sobek. Kemudian selanjutnya, apabila keterbacaan visual tidak diperhatikan, maka akan membuat pembelajaran menjadi kurang efektif. Nah, baiklah, sekian dulu materi kita hari ini ya. Semoga dapat menambah ilmu Ananda semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.